Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita akan melanjutkan pelajaran sekolah Sabat kita. Dan saat ini kita telah tiba di pelajaran pertama triwulan 3 tahun 2021. Pelajaran kita dengan judul Hidup dalam Masyarakat. Namun sebelum kita akan mempelajari lebih lanjut, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang berkemurahan, kami berterima kasih dan bersyukur. Di awal triwulan yang ketiga ini, kami kembali akan belajar sekolah Sabat Tuhan. Kiranya melalui kuasa Roh Kudus Tuhan, kami boleh mendapatkan pengertian di dalam mempelajari akan firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup dalam masyarakat 24/7. Apa maksud dalam pelajaran ini? Ayat hafalan terdapat di dalam Mazmur 84 ayat 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Di sepanjang Alkitab, Allah mengundang kita untuk beristirahat dari kesibukan kita. Ketika kesibukan kehidupan melanda kita, kita kehilangan fokus. Kita mulai mengalami kelelahan fisik, mental, dan emosi. Kita mulai lupa untuk berdoa dan belajar Alkitab. Akibatnya, sengsaralah kehidupan ibadah kita. Bagaimana kita menemukan istirahat di tengah begitu banyak kesibukan? Mari kita pelajari akan pelajaran sepanjang minggu ini. Di pelajaran hari Minggu, tidak bertenaga dan lelah. Masyarakat kita di abad ke-21 ini dipenuhi dengan orang-orang gelisah dan khawatir akan ketidakpastian masa depan. Para ahli kesehatan mental mengalami keprihatinan dengan meningkatnya orang depresi yang saat ini dialami oleh lebih dari 300 juta orang di dunia. Dan diperkirakan dalam beberapa waktu ke depan akan melampaui penyakit jantung sebagai penyebab utama kematian. Orang berpikir bahwa dengan semua perangkat hemat tenaga kerja akan membuat kita seharusnya tidak terlalu lelah secara fisik daripada orang-orang sebelumnya. Sebaliknya, penelitian menunjukkan bahwa kita kurang tidur dan banyak orang sangat bergantung pada kafein untuk terus bekerja. Meskipun kita memiliki ponsel yang lebih cepat, komputer yang lebih cepat, koneksi internet yang lebih cepat, kita sepertinya tidak pernah punya cukup waktu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kesibukan kehidupan melanda kita, apa akibat yang akan terjadi? Kita mulai kehilangan fokus kepada Allah kita. Kita mulai mengalami kelelahan fisik, mental, dan emosi. Akhirnya putus asa dan kehilangan pengendalian diri. Kita mulai lupa untuk berdoa dan belajar Alkitab. Akhirnya sengsaralah kehidupan ibadah kita. Jauh sebelum semua yang dialami manusia modern sekarang ini, Tuhan Yesus telah menciptakan solusi, yaitu Sabat. Di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 3, firman Tuhan berkata, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Apa yang perlu kita ketahui tentang hari Sabat? Pertama, hari Sabat adalah istana Allah dalam waktu. Yang kedua, hari Sabat merentang berabad-abad dan menganugerahi bumi ini dengan waktu kudus setiap pekan. Yang ketiga, hari Sabat adalah suatu pengingat kekal di mana istirahat sejati ditemukan. Yang keempat, hari Sabat adalah waktu untuk berhenti dan dengan tenang menikmati hidup. Satu hari istirahat dan tidak bekerja
Hari untuk secara khusus merayakan pemberian rumput, udara, marga satwa, air, manusia, dan pencipta setiap pemberian yang baik. Yang kelima, hari Sabat itu berbicara mengenai satu Allah yang dengan intim mengenal kebutuhan mendasar manusia. Tuhan berhenti pada hari ketujuh, bukan karena ia lelah, namun karena dia mengetahui bahwa kita akan lelah. Allah memberikan kita sebuah jeda ilahi. Suatu waktu untuk memperdalam hubungan kita dengan Dia, memperbarui pikiran kita, membugarkan kembali tubuh kita, dan mengalami hubungan-hubungan positif keluarga. Yang keenam, hari Sabat itu adalah satu obat penenang stres. Ini adalah jaminan bahwa Allah yang menciptakan dunia ini, yang tidak pernah melupakannya, tentu Dia juga tidak akan pernah melupakan kita. Selama kita ingat hari Sabat dan memeliharanya, pencipta kita akan mengingat kita, memberkati kita, dan melepaskan kita dari segala belenggu kegelisahan dan kekhawatiran. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, Allah yang menciptakan kita tahu bahwa kita membutuhkan istirahat fisik. Karena itu Ia menciptakan Sabat. Allah mengundang kita untuk beristirahat dari kesibukan kita. Markus 6 ayat 31, Mazmur 4 ayat 9, Keluaran 23 ayat 12, Ulangan 5 ayat 14, Matius 11 ayat 28. Pilihan terbaik kita haruslah menerima undangan kasih-Nya. Di pelajaran hari Senin, hidup tapi tertekan. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kurang tidur dan keletihan karena kelelahan fisik adalah masalah nyata. Namun yang lebih menyedihkan adalah ketika kita tiba kepada masalah kehampaan emosi. Akumulasi dari semua masalah itu akan membawa seseorang kepada putus asa. Baruk, juru tulis Yeremia, mengalami penderitaan emosi yang dalam. Dia merasa tertekan dengan situasi yang menanti di depan mata. Baruk menerima pesan langsung dari ruang tahta Allah. Yeremia 45 ayat 2. Saudara bisa baca di Alkitab saudara. Nah, itu terjadi pada tahun keempat pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda sekitar tahun 605 atau 604 sebelum Masehi. Dari catatan sejarah kita tahu bahwa apa yang akan terjadi atas kerajaan Yehuda pada tahun itu. Bagaimana pasukan Babel datang untuk menaklukkan kerajaan Yehuda. Baruk punya alasan yang kuat untuk merasa kecil hati dan lelah secara emosional. Karena kota Yerusalem akan segera diserbu oleh pasukan musuh. Penderitaan, sakit hati, dan malapetaka sedang mendekat. Kehidupan sebagaimana yang dipahami Baruk akan berubah selamanya. Ketakutan sedang menggerogotinya. Itulah sebabnya ia berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku, dan aku tidak mendapat ketenangan. Yeremia 45 ayat yang ketiga. Bagaimana Tuhan merespon Baruk? Yeremia 45 ayat 4 sampai dengan 5. Sesungguhnya derita yang Tuhan alami lebih besar dari yang dirasakan oleh Baruk. Sebab Tuhan yang telah membangun Yerusalem, Dia akan merobohkannya. Dia yang menanam Israel sebagai kebun anggur, Dia juga yang akan mencabutnya dan membawanya ke pengasingan. Ini bukanlah keinginan Tuhan, tetapi ini terjadi karena pemberontakan Israel. Ada cahaya di ujung terowongan untuk Baruk. Tuhan akan melindungi kehidupan Baruk, bahkan di tengah kehancuran, pembuangan, dan kehilangan. Janji Tuhan itu pasti. Kita dapat beristirahat, bahkan di tengah kesulitan terbesar kehidupan. Sebab kita memiliki jaminan dari janji-janji Allah. Istirahat di sini adalah ketenangan, kelegaan, dan kedamaian batin. Istirahat di sini adalah karunia yang diberikan Allah kepada anak-anaknya yang lelah dan tertekan sementara mereka datang kepadanya dalam iman. Matius 11 ayat 28, firman Tuhan berkata,
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di pelajaran hari Selasa, mendefinisikan istirahat dalam perjanjian lama. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, Allah telah menciptakan kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Tetapi Allah juga menghendaki kita agar memiliki waktu untuk beristirahat. Dalam perjanjian lama, ada sejumlah istilah yang menunjuk pada kata istirahat. Di antaranya, yang pertama, saat penciptaan disebutkan bahwa Allah berhenti pada hari ketujuh. Kejadian 2 ayat 2 sampai dengan 3. Kata kerja yang digunakan di sini adalah syabat, yaitu berhenti bekerja, beristirahat, dan mengambil liburan. Yang kedua, kata kerja yang sama digunakan dalam Keluaran 5 ayat 5 dalam bentuk yang menyatakan sebab atau kausatif dan diterjemahkan sebagai membuat seseorang beristirahat dari pekerjaan mereka. Yang ketiga, bentuk kata yang bersifat verba dalam bahasa Ibrani pada hukum keempat tentang hari Sabat, hari ketujuh adalah Nuah, Keluaran 20 ayat 11, Ulangan 5 ayat 4. Nah, diterjemahkan sebagai istirahat dalam ayat 3 ayat 13 dan berhenti dalam Bilangan 10 ayat 36 serta hinggap dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 15. Yang keempat, kata verba lainnya adalah syakat yang berarti berdiam diri, memberi istirahat dan tenang. Nah, istilah ini muncul untuk menunjukkan kedamaian setelah penaklukan untuk menduduki tanah Kanaan berhasil. Yosua 11 ayat 23. Yang kelima, kata kerja raga juga mengindikasikan istirahat yang diterjemahkan ketentraman dalam Ulangan 28 ayat 65. Dalam Yeremia 50 ayat 34 digambarkan dengan ketidakmampuan untuk memberikan istirahat. Dan yang keenam, kata kerja syakap yang berbicara tentang perhentian. Di sini secara harafiah berarti berbaring atau tidur, yaitu beristirahat dari jerih lelah di dunia. Ulangan 31 ayat 16, 2 Samuel 7 ayat yang ke-12. Dari berbagai bentuk kata kerja dalam bahasa Ibrani di atas yang berbicara tentang perhentian, hal ini menunjukkan bahwa konsep teologis tentang istirahat tidak terhubung dengan satu atau dua kata tertentu saja. Kata beristirahat secara individu dan kolektif. Istirahat mempengaruhi kita secara fisik, sosial, dan emosional, dan tidak terbatas pada hari Sabat saja. Tuhan pencipta kita, Dia tahu hal yang terbaik bagi kita. Kalau kita menurut, kita akan mengerti dan menerima berkat dari setiap istirahat yang Ia berikan. Pelajaran hari Rabu, istirahat dalam perjanjian baru. Bentuk kata sifat verba untuk istirahat di dalam perjanjian baru adalah anapau, yang berarti istirahat, santai, dan menyegarkan. Kata ini digunakan oleh Yesus dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan atau istirahat kepadamu. Dalam Matius 26 ayat 45 merujuk pada istirahat fisik. Dalam 1 Korintus 16 ayat 18, Paulus menggunakan kata ini untuk mengungkapkan kegembiraannya atas kedatangan teman-teman yang menyegarkan semangat. Yang kedua, kata hesikasio menggambarkan murid-murid Yesus istirahat pada hari Sabat saat Yesus beristirahat dalam kubur. Lukas 23 ayat 56. Kata ini juga menggambarkan kehidupan yang tenang. 1 Tesalonika 4 ayat 11, Kisah 11 ayat 18. Yang ketiga, kata Paulo menggambarkan penciptaan istirahat Allah pada hari ketujuh, menyebabkan untuk berhenti, membawa untuk istirahat dan beristirahat. Dalam Markus 6 ayat 30 sampai dengan 32. Yesus tidak menggunakan kata istirahat sebagai sebuah undangan, tetapi sebagai titah atau perintah. Mengapa?
Pertama, Yesus prihatin terhadap kesejahteraan fisik dan emosi dari murid-muridnya. Sebab mereka baru saja kembali dari perjalanan misi, di mana Yesus telah mengutus mereka berdua-dua. Markus 6 ayat 7. Mereka letih dan perlu istirahat untuk penyegaran. Yang kedua, banyak orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Hal ini membahayakan kesehatan fisik dan emosi mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi kewalahan dan terlalu sibuk dalam pekerjaan Allah juga merupakan tantangan sejati bagi para murid. Yesus mengingatkan kita bahwa kita perlu menjaga kesehatan dan juga kesejahteraan emosional kita dengan merencanakan waktu istirahat. Di pelajaran hari Kamis, pengembara yang gelisah. Kejadian 4 ayat 4 sampai dengan 5, firman Tuhan berkata, Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan mengindahkan Habil dan persembahannya tetapi tidak mengindahkan Kain dan persembahannya? Ellen G. White dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 74 menuliskan, Kain datang ke hadapan Allah disertai persungutan dan tidak percaya di dalam hatinya sehubungan dengan korban yang dijanjikan itu dan perlunya persembahan korban itu. Pemberiannya tidak menyatakan adanya pertobatan dari dosanya. Ia merasa, sebagaimana banyak orang sekarang ini, bahwa adalah merupakan satu kelemahan untuk mengikuti dengan seksama akan rencana yang telah digariskan oleh Tuhan untuk mempercayakan keselamatan itu dengan sepenuhnya kepada penebusan juru selamat yang telah dijanjikan. Ia memilih untuk bergantung pada diri sendiri. Ia mau mengandalkan jasa baiknya sendiri. Penolakan Allah atas persembahan buah dari Kain bukanlah reaksi sewenang-wenang dari Allah yang berubah-ubah. Sebaliknya, ini menggambarkan proses mempertimbangkan dan menimbang karakter, sikap, dan motivasi orang yang membawa persembahan secara hati-hati. Tuhan melihat dari dekat bukanlah pada persembahan, tetapi lebih pada sikap yang membawa persembahan. Kejadian 4 ayat 10 sampai dengan 12, firman Tuhan berkata, firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hal sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, ingatlah bahwa bukan Tuhan yang menjadi Kain menjadi pengembara yang gelisah di bumi. Tetapi Kain menjadi seperti itu sebagai akibat dosa dan ketidaktaatannya. Apakah reaksi Kain terhadap penghakiman Allah kepada dirinya? Kejadian 4 ayat 13 sampai dengan 17. Ia mencoba untuk lari dari hadirat Tuhan, tetapi sesungguhnya itu hanya membuat hidupnya gelisah atau tidak tenang. Dia mulai membangun dinasti dan kota. Ia memang mencapai keberhasilannya, tetapi dinasti tak bertuan dan kota yang memberontak pada akhirnya itu tidak akan berarti apa-apa. Kisah Kain mendemonstrasikan bahwa tidak ada istirahat ketika umat manusia memberontak, menentang perintah Allah, dan percaya pada penilaian mereka sendiri. Kain meremehkan instruksi-instruksi Allah yang sudah sangat jelas. Agamanya adalah sebuah agama amal manusia. Dia meninggikan opininya sendiri di atas pewahyuan ilahi. Habil berbeda.
ia memiliki damai bahkan sampai kepada kematian. Sebab dia menempatkan kepercayaannya dalam Allah sebagai sumber kehidupan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, Allah yang menciptakan kita tahu bahwa kita membutuhkan istirahat fisik, karena itu ia menciptakan sabat. Yang kedua, janji Tuhan pasti kita dapat beristirahat bahkan di tengah kesulitan terbesar kehidupan, sebab kita memiliki jaminan dari janji-janji Allah. Istirahat yang Tuhan berikan adalah ketenangan, kelegaan, dan kedamaian batin. Yang ketiga, Tuhan pencipta kita. Dia tahu hal yang terbaik bagi kita. Kalau kita menurut, kita akan mengerti dan menerima berkat dari setiap istirahat yang Ia berikan. Itulah konsep istirahat dalam perjanjian lama. Yang keempat, menjadi kewalahan dan terlalu sibuk dalam pekerjaan Allah juga merupakan tantangan sejati bagi para murid. Yesus mengingatkan kita bahwa kita perlu menjaga kesehatan dan kesejahteraan emosional kita dengan merencanakan waktu istirahat. Yang kelima, ingatlah bahwa bukan Tuhan yang menjadi Kain menjadi pengembara yang gelisah di bumi ini. Tetapi Kain menjadi seperti itu sebagai akibat dosa dan ketidaktaatannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah pelajaran sekolah sahabat kita. Sementara kita akan terus merenungkan pelajaran ini, marilah kita merendahkan diri untuk memohon tuntunan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap firman Tuhan yang begitu indah. Pelajaran sekolah sahabat ini mengingatkan kepada kami untuk kami terus bergantung kepada Tuhan, kepada setiap perintah-perintah Tuhan, dan kami mendapatkan kelegaan batin kami. Terima kasih. Mohon berkat untuk seluruh umat-umat Tuhan yang mendengar akan pekabaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Ampunilah pelanggaran dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya pelajaran ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan bila mana pelajaran ini memberkati saudara, bagikanlah kepada yang lain. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap semangat, selamat belajar, selamat sahabat. Tuhan memberkati.